Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Mukmin dari kampus Inisma Jambi, Institut Islam Muara Jambi, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit materi pada mata kuliah filsafat dengan judul materi mazhab filsafat. Mazhab filsafat seringkali dicirikan oleh eranya masing-masing, dan dengan demikian digolongkan ke dalam mazhab baru dan lama. Dalam bidang pemikiran, filsafat dan politik terdapat sebuah kemufakatan untuk memiliki mazhab pemikiran modern atau klasik. Contohnya modern dan liberal klasik. Dikotomi ini sering kali merupakan komponen dari pergeseran paradigma. Meskipun demikian, dalam bidang tertentu jarang terjadi hanya terdapat dua mazhab. Mazhab yang dimaksud yaitu pemikiran atau aliran pemikiran atau tradisi intelektual adalah sekumpulan orang yang berbagi karakteristik, opini atau pandangan yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya, atau gerakan seni. Secara singkat dan sederhana, mazhab filsafat dijelaskan sebagai berikut. A. Filsafat idealisme. Plato, seorang filsafat idealisme klasik, berpendapat bahwa realitas terakhir adalah dunia cita. Dunia cita merupakan dunia mutlak, tidak merubah dan asli serta abadi, ada pada jiwa manusia. Schopenhauer menyatakan bahwa dunia adalah ide saya. Menurut Hegel, dunia adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam, dengan maksud agar roh tersebut sadar akan diri sendiri. Hakikat roh dapat berubah ide atau pikiran. Cecep Sumatna tahun 2004 halaman 97. Lebih lanjut dikatakan bahwa idealisme adalah faham aliran filsafat yang berusaha memahami materi atau tatanan kejadian-kejadian yang terdapat dalam ruang dan waktu, sampai kepada hakikatnya yang terdalam. Sesungguhnya realitas bukan pada yang tampak, tetapi justru berada di balik yang tampak. Cecep Sumatna tahun 2008 halaman 84. Atas dasar pendapat tersebut, jiwa yang dipandang merupakan faktor utama yang menggerakkan semua aktivitas manusia. Karena jasmani tanpa jiwa kita tidak akan berarti apa-apa dalam kehidupan manusia. B. Filsafat materialisme. Filsafat materialisme berpendirian bahwa materi merupakan wujud sebagai segala eksistensi. Tokohnya adalah Xenophanes dan Demokritos yang dilanjutkan oleh Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Berpendapat seluruh realitas adalah materi yang tidak bergantung pada gagasan dan pikiran manusia. Cecep Sumatna tahun 2008 halaman 89. Paham yang sangat berbahaya ini pengingkaran terhadap hal yang tidak terwujud. Terlebih Karl Marx, tokoh yang mematangkan teori materialisme dalam teori-teori sosial. C. Filsafat realisme. Aliran realisme memandang bahwa hakikat realitas terdiri dari fisik, dunia fisik, dan dunia rohani. Faham ini pertama dikembangkan oleh Aristoteles, yaitu realisme klasik. Kemudian Thomas Aquinas dengan konsepnya realisme religius. Aliran ini berpendapat konsep realisme klasik maupun realisme religius menyetujui bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang menganutnya. Realisme klasik berpendapat manusia pada hakikatnya memiliki ciri rasional, sedangkan realisme religius
religius berpusat pada Tuhan karena yang menciptakan semesta alam dan isinya termasuk manusia. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Uyoh Sadullah tahun 2003 halaman 105. Menurut realisme religius, karena keteraturan keharmonisan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, maka manusia harus mempelajari alam sebagai ciptaan Tuhan. Atas dasar pendapat tersebut, alam harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu perlu dipelajari dan digunakan serta dilestarikan keberadaannya. D. Filsafat pragmatisme. Aliran ini tokohnya Karl Sanders, William James, dan Yah Dewey. Berpangkal dari filsafat empirisme yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pandangan pragmatisme bahwa akal manusia aktif dan selalu ingin tahu melalui penelitian, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima informasi, melainkan harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. John Dewey mengatakan bahwa pengalaman merupakan interaksi antara lingkungan dengan organisme biologis. Alam pikiran manusia tidak akan lepas dari dunia yang merupakan bagian dari dunia itu sendiri. Pengetahuan sebagai transaksi antara manusia dengan lingkungannya dan kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan. Lebih jauh, pragmatisme mengajarkan tujuan semua berpikir adalah kemajuan hidup. Filsafat eksistensialisme. Berbicara tentang mazhab, filsafat eksistensialisme berasal dari pemikiran Søren Kierkegaard, Denmark tahun 1813 sampai 1855. Inti masalah yang menjadi pemikirannya adalah kehidupan manusia dan apa pemecahan yang konkret terhadap persoalan makna eksis dari manusia. Pada tahun 2003 halaman 135. Filsafat eksistensialisme memfokuskan diri pada pengalaman-pengalaman individu. Eksistensialisme mengundang dan memberi peluang untuk berpikir pada manusia mengenai kehidupan, apa maknanya, benar atau salah. Karakteristik pandangan filsafat eksistensialisme sebagai berikut. 1. Filsafat eksistensialisme bersifat humanis karena yang dibahas mengenai eksistensi, cara manusia berada, pusat perhatian pada manusia. Yang kedua, konsep bereksistensi harus diartikan secara dinamis, maksudnya menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Aliran ini memandang bahwa manusia makhluk terbuka dan belum selesai menuju proses menjadi serta terikat pada dunia sekitarnya, termasuk sesama manusia. 4. Aliran eksistensialisme penekanannya pada pengalaman konkret. Mazhab filsafat eksistensialisme dipengaruhi oleh filsafat fenomenologis, yaitu pengetahuan manusia tergantung kepada pemahamannya tentang realitas dan terpaut kepada interpretasi manusia terhadap realitas. F. Filsafat progresivisme. Tokoh-tokoh filsafat progresivisme George Axel, William Stanley, Emerson, Bailey, Soren B. Thomas, dan Friedrich Nietzsche. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Cara yang dapat dilakukan dengan jalan mempersiapkan generasi muda melalui pembekalan dengan strategi pemecahan masalah yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan di masa depan. Aliran ini berpandangan bahwa kehidupan berkembang dalam suatu arah positif. G. Filsafat paranealisme.
Pandangan aliran perennialisme bahwa situasi dunia dewasa ini perlu penuh kekacauan, ketidakpastian dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual dan kultural. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan. Jalan yang ditempuh kaum perennialisme adalah mundur ke belakang sembari nunggangi kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang persisten, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban kuno Yunani purba dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa, dari abad ke abad. Pandangan-pandangan Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, tokoh-tokoh tersebut memiliki kualitas yang dapat dijadikan tuntunan hidup. Tampaknya masa lalu tidak bisa diabaikan karena ada sejumlah nilai yang patut dipertahankan untuk kehidupan manusia. Baik, itulah sedikit materi tentang mazhab-mazhab filsafat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.